Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di Kang Fe Sapi Channel. Hari ini Kang Fe ada di wilayah Bogor, daerah Cimanggu. Kita akan gerebek UKM ke tempatnya Kang Lukman. Kang Lukman ini produksi telur asin. Ya, gimana nanti cara produksi telur asin? Yuk kita ikuti video Kang Fe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Oh, aduh lagi produksi nih, kan? Ya, ini saya dulu UKM di Maupun berada. Kenalkan, ini Kang Lukman. Siap. Kang Lukman ini produsen atau UMKM telur asin. Ya, udah berapa lama Kang Lukman? Telur asin kita udah sekitar 7 tahunan, 8 tahun ya, 7-8 tahun. 7-8 tahun produksi telur asin. Produksi telur asin. Nah, kebetulan nih ada di depan kita nih. Coba kebetulan bisa nggak nih? produksinya kita ada, kalau tanahnya ada, ya kan? Tanah yang udah kita siapin juga ada. Jadi Oh, kita ini produksi. tanah ya? Tanah yang sudah dilumuri garam. Berarti Dari ini garam. tanah yang sudah dilumuri garam. Coba. Kita prosesnya, Ya. caranya ya. Nah, ini Awal nih. Kita siapin telur mentahnya, Ya. ya kan? Kita siapin telur mentahnya, lalu supaya kita nggak sanksi bahwa yang dimakan oleh orang itu bagus apa tidak. Jangan-jangan kalau kita nggak sortir yang dimakan itu busuk atau bau aromanya nggak enak. Ya. Nah, caranya kita setir pakai cukup dengan cahaya lampu doang, ya kan? Tuh, ya kan? Ini telur bagus, ya kan? Kalau yang jelek gimana? Kalau yang jelek diginiin hitam. Di dalamnya ini hitam. Hitam. Nah, ini bagus. Makanya kita rendam ya. Kita lihat ini tanah yang sudah. Nah, ini tanah apa nih? Ini, Tanah liat bukan? Bukan, ini tanah biasa aja. Tanah Kayak semacam merah. garitan digaritan, ikan yang digaritan yang buat singkong itu bagus. Yang penting si tanahnya Di kebun gitu. Di kebun. Tanah merah kebun. Yang penting si tanahnya jangan pernah dekat solokan. Ya kan, Betul. atau bau ataupun Sama jangan sampah ya. jangan dekat pembakaran sampah Berarti atau ini- tempat sampah. Berarti nggak pakai ini ya abu gosok itu ya? Enggak, kita medianya ini cuma dengan tanah dan garam Beda doang. nih. Medianya beda. Karena Mungkin kalau pakai abu gosok lama prosesnya, bisa nyampe 20 hari. Kalau ini 10 hari juga udah bisa. 10 hari. Apalagi 14 hari pasir. Nah, ini bedanya ya media bikin telur asin biasanya mungkin satu UKM taunya lewat abu gosok. Betul. Pakai abu, bener ya abu ya, abu gosok. Iya, ada yang pakai abu gosok, ada yang pakai bata merah, Oh. iya kan? Nah, cuman kalau pakai bata merah kita bingung. Bagus emang, sama sih bagus ya. Cuman kalau pakai bata, kalau habis kita dari mana dapat bata merahnya? Jangan-jangan pagar orang kita pompongin. Ini pakai tanah. Ini tanah ya. Betul. Tanah merah. Nah, iya tanah merah. Nah, udah dimasukin. Nah, udah dimasukin, ya kan? Satu itu semua, ya kan? Ini sampai habis nih, ya kan? Setelah ini habis, ya kan? Nah, kan kita simpan tanah dulu. Tanah yang sudah dicampur dengan garam. Tanah dulu, tanah telur. Sudah telur habis nih, rata, tanah lagi, telur lagi. Berarti ditutup Timpal lagi lagi sama tanah, Nah, sama iya. garam. Paling akhir, tanah. Ini kan ada juga telur ayam juga bisa ya? Telur ayam juga bisa, cuman bedanya? kalau telur ayam gini, mungkin teksturnya beda, terutama kuning telurnya. Beda, kuning telurnya beda, ya kan? Tapi kalau kita pakai telur bebek, warnanya biru. Kalau telur ayam kan kuning, ya kan? Makanya orang terobsesi, wah nggak mau walaupun misalkan dengan rasa yang enak, walaupun dengan rasa yang sama, tapi tetap mereka tidak akan mau karena telurnya warnanya banyak yang biru. Ini udah nih, misalkan udah Betul. semua, terus ditutup sama tanah. Ditutup sama tanah, ya kan? Kita tunggu 10 sampai 14 hari. Bisa nggak cepet gitu, lebih cepet. Bisa 10 hari, tapi kan tergantung pesanan. Ada juga orang yang pengen jangan terlalu asin. Oh, itu Yang mempengaruhi ya? sedang. Iya. Nah, waktu itu mempengaruhi Betul, rasa. betul. Itu berarti kita triknya ya dari rendaman. Nah, itu kan Misalkan. suka ada yang apa masir ya? Nah, itu masir itu kebanyakan. mempengaruhi waktu juga. Waktu rendaman tuh, waktu rendaman biasanya 12 hari sampai 14 hari atau 15 hari, ya kan? Lebih dari itu asin banget, orang nggak suka, Oh. ya kan? Nah, ini udah direndam nanti jadi seperti ini. Nah, iya, ini kita cuci bersih. Nah, kita sortir lagi. Oh, coba. Kawat cucian. Coba. Kita langsung ya, kita coba ya. Coba nih. Lihat. Kita di air mengalir ya. Nah,
Nah, satu. Ini kenapa harus diairkan air? Karena cepat. Tuh. Ya kan? Harus benar-benar bersih ya kan? Harus benar-benar bersih. Ya kan, yang kita jual kan harus bersih. Ya kan, higienis, ya kan tuh. Semua harus bersih, benar-benar bersih. Tuh, kan kotoran langsung terbawa. Ya, setelah itu kita sortir lagi. Sama dengan proses yang kita awal. Awalnya si telur mentah kita sortir. Kenapa? Mungkin si telur itu di ternak ayamnya oleh pengepul diambil sudah seminggu. Ya kan, ada yang sudah busuk, ya karena ada juga yang merahnya udah mau pecah. Daripada kita rendam jadi busuk, mending kita goreng. Ya, atau kita rebus. Ini kan masih mentah ya. Kita sortir, kita terangin ya, ini bagus. Kalau bagus, ya kan? Kuningnya itu. Tuh. Satu kuning, terus putihannya juga bening ya. Udah gitu kita goyang si kuning si bulatan kuningnya itu gerak. Ya kan? Tuh, ya kan tuh. Terus juga sama tuh. Tuh. Ya kan, kita ini jarang nemuin yang hitam karena sesekali emang suka ada yang jelek sesekali. Kayak tadi kan di si pengepulnya itu terlalu lama. Terlalu lama. Kalau ini bagus nih. Tuh, bagus, jarang sekali ya kan. Ada juga tadi yang retak ya kan tuh. Berarti bagus semua, ya kan? Tuh, bagus kan? Tapi ini berarti bisa dikukus, bisa direbus. Bisa direbus. Sebetulnya bagus dikukus. Kenapa bagus dikukus? Dia nggak menyerap air atau nggak menghisap air. Tapi kan rasa mah nggak mempengaruhi ya? Nggak, rasa nggak mengaruhi. Oke, jadi sekarang Sadar UKM udah tahu ya gimana proses telur asin. Sederhana ya Kang ya? Betul, sederhana. Cukup tanah, ya kan, tanah merah. Kalau tanah merah pasti banyak ya. Cari di kebun-kebun banyak. Medianya tinggal garam dengan tanah. Medianya garam dengan tanah. Dan prosesnya hanya 14 hari ya? 14 hari. 14 hari. Disimpannya juga bisa di mana aja gitu ya? Betul. Enggak. Yang penting terhindar dari tikus ya. Dari tikus. Sebelum kita masuk ke bincang-bincang bisnisnya sama dengan Kang Lukman, gimana sih usaha telur asin ini? Jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya, like videonya, kalau memang bagus di share. Itu saja, kita lanjut ke bincang bisnis. Sadar UKM ya, kita lanjut ke bincang bisnis ya. Tadi untuk mengetahui bagaimana sih sejarahnya Kang Lukman ini berbisnis telur asin dan peluangnya seperti apa sih telur asin ini dan hambatan-hambatannya nanti kita ulas ya di bincang bisnis ini. Silakan Kang Lukman, kita perjalanan bisnis telur asin ya dari awal mulanya kan mungkin usaha apa nih sebelumnya Pak? Saya dari awal sebetulnya saya usahanya tuh di bibit ikan. Entah itu bibit ikan ataupun ikan konsumsi. Awalnya telur asin sebetulnya awalnya iseng doang awalnya. Jadi kita iseng doang. Sejarahnya awalnya dari iseng. Iseng doang. Bisnis ya, berawal dari iseng. Iseng aslinya, benar asli. Nah, kita nyoba dari 50 butir dulu. Ya kan, 50 butir. Itu belajarnya dari mana belajarnya? Awalnya manual ya, belajar sendiri karena dulu kita belajar di sekolah, cuman itu nggak semua ya. 5 hari aja kita udah panen, ternyata belum asin banyak diproses. Ternyata kita kurang lama. Pernah ikut pelatihan? Pernah, di sekolahan dulu cuman bukan pelatihan ya, disuruh ngerendam, udah disuruh ngerendam, kata Pak Guru teh gini, coba deh anak-anak bikin telur asin yang prosesnya mudah katanya gitu kan. Akhirnya kita belajar, ternyata dicampur garam dengan batu bata, ya kan? Oh, dulu awalnya batu bata. Bata merah kali ya? Bata merah. Setelah itu kita rendam selama 5 hari. Iya, kata Pak Guru teh, udah deh 5 hari dah. Dulu kita dapat nilai padahal belum apa-apa kan baik. Udah juga 5 hari ya kan belum asin awalnya. Akhirnya kita dengan Bu kita isengin bikin telur asin. Soalnya kan kita di ikan kadang-kadang ada halangan juga, ya kan. Terus kolam-kolam juga udah jadi perumahan banyaknya, kita kolam makin sedikit. Gimana kalau kita bikin telur asin? Oh, yang sama istri itu? Bikin telur asin, iya kan. Banyak kendalanya awalnya kita kirim ke warung-warung, ya kan. Nyimpen 10 butir, 15 butir, ada yang 20 butir. Nggak habis. Nggak habis, karena kenapa nggak habis? Nggak habis dikarenakan satu, mungkin rasanya. Kedua,
ada juga yang busuk dikembalikan. Kita nggak tahu ilmunya. Nah, akhirnya saya ke teman, kenapa Pak Lukman sebelum perebusan disortir dulu nggak, harusnya disortir, caranya gimana? Ya pakai lampu HP itu, gitu. Nah, jadi dulu masih ada yang suka busuk tuh. Ya benar, ya kan nggak untung, sebetulnya nggak untung. Akhirnya ya kita sortir itu sebelum perebusan, disortir bener, ya kan. Ada yang busuk. Udah gitu banyak juga. Satu, waktu beli di petaninya juga mungkin udah lama. Ya mungkin ini proses. telurnya dari Jawa ya? Nah, dari Jawa. Jawa Tengah Timur. Kita dari Blitar, dari Seragen. Dari Seragen. Jadi habis itu evaluasi. Nah, itu masih yang 5 hari ya? Masih. Nah, pakai bata merah ya? Pakai bata merah dulu, ya kan? Ternyata kurang asin. Akhirnya coba deh kita tambah waktu 2 kali lipat 10 hari. Oh, bener. Ya kan, berarti kalau lebih masih lagi kita tambah lagi. Akhirnya disitulah kita dapat ilmu, ya kan? Akhirnya banyak tuh, dari situ banyak yang pesan, ya kan? Nah, akhirnya kita beli telur mentahnya banyak. Nah, setelah banyak, dari waktu ke waktu, dari mulut ke mulut, orang-orang juga pada beli yang mentahnya juga. Buat martabak, ya kan? Buat toko jamu, buat toko pancing, ya kan? Akhirnya kita, alhamdulillah di situ kita cepat majunya. Sampai kita seminggu itu 10.000 butir. Asli sampai 10.000 butir. Dari awal cuma 50 doang awalnya. Dari 50 butir. Nah, setelah itu, alhamdulillah Bu, ini bagus loh, kita cobain. Ya kan, kita cobain, enak Bu, alhamdulillah ini asinnya. Nah Bu, coba deh kita tambah harinya, dia berminyak enggak? Berminyak. Alhamdulillah. Telur berminyak ya? Berminyak. Nah, ada juga yang berminyaknya banyak, menggiurkan gitu kan. Tapi ternyata itu dari rendamannya, rahasianya kan Pak. Biasanya kita dari 10 hari sampai 12 hari. Ini kendala di usaha telur asin tuh apa nih? Pengadaan telur atau apa? Kan sekarang kalau telur ayam negeri kan fluktuatif ya. Naiknya kemarin sekarang aja udah sempat 32, terus sekarang turun lagi. Nah, itu gimana kalau telur bebek lah gitu? Telur bebek juga hampir sama kan Pak. Telur bebek kenapa hampir sama? Karena tiba-tiba di satu tempat telur itu nggak ada. Kenapa? Karena banjir, musim penghujan, ya kan, pakannya susah didapat, ya kan. Kan kalau bebek Kerawang ataupun Jawa ada yang namanya bebek angon. Kalau bebek angon itu gini, di mana ada yang panen padi, itu si bebek itu digiring ke situ sampai si yang punya bebek itu di situ berkemah. Dia kan ngejagain bebeknya. Karena bebek angon bebek angon gitu ya? Telurnya ini ya. Jadi dia untuk apa sebetulnya? Untuk mengurangi pakan. Nggak besar pakan, telur ribuan kan, harus berapa kilo, harus ngabisin uang berapa duit sih untuk biaya pakan. Kalau itu berarti solusinya yang seperti Kang Pri sering bilang tuh. Jadi saya sering bilang nih Kang Lukman ke Sadur UKM, kalau kita punya supplier tuh jangan satu ya. Betul. 3 lah ya. Betul. Termurah, yang sedang sama yang mahal ya. Betul. Kalau lagi susah kan pasti yang termahal ada kan? Ada. Iya. Tapi kita yang termurah harus punya. Bersaing. Perjalanan juga sempat katanya saya cerita ketipu ya. Nyimpan uang ke supplier sekian juta. Iya, waktu itu saya punya pelanggan. Waktu itu kan di Blitar. Waktu itu supplier kan di Blitar itu susah. Akhirnya saya ada yang nawarin dari Kerawang. Ya kan, akhirnya saya beli di Kerawang. Dari Kerawang kita dikirim pertama tuh 7.000 butir. Dapat 5 kali, ternyata di Kerawang juga susah. Kenapa? Karena banjir. Ya kan, yang akhirnya dia minta jaminan. Saya kasih jaminan tuh 3,5 juta. Ya kan, kita dikasih jaminan kita kasih jaminan 3,5 juta. Deposit lah gitu. Deposit. Dengan komitmen kalau misalkan Pak Lukman sudah tidak berlangganan lagi ke saya, ya kan, uang itu akan dikembalikan. Ternyata. Tapi kalau Pak Lukman berlangganan masing-masing masa di saya, itu jangan dulu diambil uang itu, ya kan. Nah, terus ketika Pak Lukman ngasih jaminan, kapanpun Pak Lukman pesan, telur akan saya kirim. Ternyata nggak ada. Nah, akhirnya itu keempat kali, akhirnya kelima kali saya pesan, jaminannya dibawa sama dia diambil, itu saya kirim. Oke, siap. Ternyata dulu nggak pernah dikirim dan sampai berbulan-bulan nggak dikirim. Nah, itulah mulai saya oleh. Nah, sekarang telur asin ini berapa harga jual sekarang? Harga jual kita kalau tidak 3,5, ya kan, 3.500. Tapi kalau untuk reseller banyak, kita masih bisa di angka 33.
masuk bisa di angka 33. Buat yang mau reseller khususnya di Kota Bogor ya, Kota Bogor, nah, silakan hubungi Kang Lukman. Nomornya di mana? Nah, berapa nomor telepon? Nomor telepon saya 08777 07 60 153. Nanti kalau ini dari di bawah ini ya, nah, hubungi Kang Lukman, WA aja. Nah, ini siap mengantar kemana aja paling jauh? Siap. Untuk daerah Bogor kota siap. Kota. Kabupaten pun siap ya. Paling wilayah tertentu ya kabupaten. Kita lihat jumlah pesanannya, ikan terus jarak tempuhnya. Ikan dari itu kita bisa lihat pakai ongkir, ikan kalau gitu. Jadi ongkir tergantung wilayahnya. Betul. Bisa pakai kurir, Bisa bisa pakai Kang Lukman. Bisa saya sendiri. Ini kalau yang jauh gimana? Bisa jauh ngirim? Jauh bisa. Pernah ngirim Kemarin kemana? ngirim ke luar kota aja, paling kita dipakai. Oh, bisa tuh. Bisa. Kemana paling? Awalnya waktu itu ke Jakarta, ke Bekasi, ya kan? Pakai JNE gitu. Iya, kita pakai JNT, pakai JNE, udah waktu itu. Boleh berarti tuh misalkan mau Jabodetabek atau keluar kota juga bisa, misalkan ke Bandung ya. Betul. Bisa gitu. Insya Allah Karena bisa. kan ini awetnya berapa lama tuh kan? Kita bisa di luar ruangan itu ya, 7 hari bisa, seminggu bisa seminggu. Nah, Kalau di suhu ruangan, dalam ruangan berarti itu bisa nyampe 10 atau 12 hari. 12 hari, nah, kalau 2 hari masuk kulkas ya. Masuk kulkas. Itu lebih lama lagi. Ya? Lebih lama lagi. Ini ilmu ya buat nanti misalkan suka dibelah dua kan, lihat dulu nih masir apa enggak. Kalau telur asinnya Kang Lukman di Kota Bogor udah dikenal tuh pasti masir. Iya, udah gitu bisa dipesan. Nah paling kedepannya Kang Lukman kemasannya dikasih mika tuh yang kayak Mika. di minimarket itu kan isi 4. Betul, ada. Nah isi 4 kasih stiker telur asin Kang Lukman. Yang ini kan belum dilakuin kan? Belum. Kedepannya harus seperti itu. Insya Allah, Nah, siap. kita buat supaya lebih jauh lagi. Nanti juga rencananya koperasi akan bantu pemasaran. Amin, Insya Allah makasih. ada di restoran atau kafe kita masukin yang ada Insya di Allah. Kota Bogor. Jadi misalkan berkunjung ke Kota Bogor jangan lupa telur asinnya Kang Lukman. Mantap. Kita coba telurnya ya Kang ya. Siap. Oke. Kita angkat telur yang sudah direbus. Udah. Oke. Ini tadi dulu KM tadi kita bilang tunggu matang. Nah, setelah matang kayak gini ya Kang Lukman ya. Betul. Nah, ini kenapa sih ada panci lagi di sini? Nah, ini kondisi telurnya panas. Panas ini bisa awet ya? Bisa awet berapa lama nih telur panas ini? 1 jam 2 jam masih ya. Oh, 1 jam 2 jam masih panas, makanya kita biar lebih cepat kita masukin ke air, direndam supaya nggak panas berlama-lama. Karena kita pengen tahu nih, Kang Lukman. Dalam sama nggak silakan. Nah, seperti apa Kita sih? belah ya. Ya, kita belah Kang Lukman. Seperti apa sih yang matang itu, yang sudah direbus, dalamnya, rasanya, dan yang dibilang masir. Nah, betul. Dan ini masih hangat, tentunya lebih enak lagi rasanya. Makanya saya ketika ada yang pesan selalu nggak pernah nemuin hari. Sekarang direbus, sekarang habis. Jadi nggak pernah ada telur yang kemarin. Oh, Kita jadi buktikan ya. langsung direbus, langsung dikirim. Betul. Fresh. Fresh selalu masih hangat keadaannya. Kita lihat. Nah, Oke. dalamnya tuh berminyak. Coba bisa dilihatin ke Mangga. kamera tuh. Ya. Nah, ini yang dibilang masir ya. Berminyak. Oh. Tuh, sampai ke sini dia berminyak tuh. Ya kan, berminyak. Berminyak nih, Tuh. kuningnya juga lebih padat nih kuningnya. Berarti dia matangnya pas ya. Pas. Betul. Kita coba ya. Asinnya cukup nih kalau bahasa nih. Alhamdulillah. Nggak terlalu asin. Iya. Nah, tapi terasa gitu. Nah, dia punya telur kuningnya juga padat. Telur kuningnya juga padat. Bedanya apa nih Kang Lukman nih? Telur asinnya Kang Lukman sama yang suka berada di pasar nih. Kalau di pasar kita belum tahu tuh itu fresh apa enggak. Iya kan? Kalau di kita kelebihannya hari ini orang pesan, besok pesan, kita nggak rebus sekarang, tetap rebus sampai besok. Misalkan Pak Lukman bisa aja jam 6, saya rebus subuh. Bahkan ketika sampai ke orang yang pesan masih hangat. Nah, ini juga berminyaknya tuh sampai ke putih-putihnya tuh. Nah, bedanya dia lebih berminyak dan lebih masir. Asinnya pun pas. Ya, kita coba lagi ya. Itu saja mungkin input hari bergerak UKM hari ini itu saja di tempatnya Kang Lukman. Kita doakan semoga Kang Lukman makin sukses ya Kang Amin, Lukman. amin, makasih. Telur asinnya dipertahankan nih, dia punya Siap. resep. Itu saja mungkin
untuk Gerobak UKM kali ini yang belum subscribe segera subscribe. Kalau video ini bagus silahkan di like, jangan lupa share. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Kang Lukman. Sama-sama kawan. Atas Gerobak UKM. mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM bangkit.